Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran li ahli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Kagem masayikhona wa murabba arwahina ingkang badhe mutolangah sareng-sareng kagem senior monggo dipun bika Shahifah 11 min Kitabil Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Sumadzakaro mongko nuli nutur sapa mu'alif rahimahullahu taala ma yunginu ma ing perkara yunginu kang nulungi apa mangalal ikhlas ing atase ikhlas wa yuhsiluhu lan ngasilaken apa mahu ing ikhlas. Kemudian setelah Ki Musonef menyampaikan bahwa ikhlas ini laksana sebuah ruh di dalam jasad, di pasal selanjutnya atau di hikmah selanjutnya Ki Musonef menyebutkan media yang media ini mengantarkan keikhlasan. Dengan ucapannya, idfin wujudaka fi ardil khomul. Idfin, mendemo sapa sira kabeh, bukan mendem ngebek, tapi mendem, menyimpan, kuburkan. Wujudaka ing wujudira fi ardil khomuli ing dalem bumi kang ora terkenal, utawa bumi kang samar. Fama nabata fama moko utawi biji-bijian nabata kang cukul apa ma mimma saking barang layutfan kang ora den pendem apa ma iku layatimu mongko ora sempurna apa nataju pira-pira buahe ma. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh tanpa dipendam maka tidak akan sempurna buahnya. Ki Musonef menekankan kepada kita untuk menyamarkan jati diri kita. Untuk menyimpan rapat-rapat status kita. Dari kemasyhuran. Untuk menata rapih agar tidak terlihat oleh orang lain kehebatan kita. Di mana? Di bumi yang tidak viral. Di bumi yang nan jauh dari kota keramaian. Keberadaan kita di kota yang tidak ramai saja, ini sudah tidak terkenal. Di mana kota tidak ada listrik, belum ada penghubung yang permanen, jembatan baru dari kayu. Di daerah yang sangat primitif. Yang sangat primitif aja kita diperintahkan untuk memendam diri. Untuk tidak mengviralkan. Niki maknanipun bahwa kuburkanlah keadaanmu, ngerosomu di dalam daerah yang sunyi. Niki maknanipun supados kita menika bisa benar-benar apa yang dilakukan ini bukan tujuannya suhroh, ingin viral. Bukan tujuannya mencari pangkat. Bukan tujuannya mencari rating. Bukan tujuannya duniawi. Bukan tujuannya makhluk. Tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian dikenal dengan ikhlas. Makna dari idfin wujudaka fi ardil khomul. Niki akhfi wujuda amalika bi alla tudhirahu bi nafsil amal wala tuhaddisuhu bima amilta. Kuburkanlah, samarkanlah, remang-remangkanlah keberadaan amalmu, yaitu tidak usah kau viralkan keadaan amal itu dan tidak kau cerita-ceritakan dengan apa yang kau telah laksanakan atau yang telah kau amalkan. Sebab apa fama khafiya minal amal
aslam wa akmal. Karena amal yang tidak diviralkan, amal yang tidak dicerita-ceritakan, ini akan lebih selamat dan lebih sempurna. Itulah yang dikehendaki dengan fama nabata mimma lam yudfan layatimmu natajuh. Apa-apa yang tidak dibeberkan atau hanya semata-mata karena Allah, ini akan lebih selamat, lebih sempurna. Laksana sebuah tanaman yang terpendam kemudian tumbuh dengan batang yang besar, maka buahnya tentu akan lebih memuaskan. Niki makna saking akhfi wujudaka wujuda amalika bi alla tudhiruhu. Ada dua hal yang harus kita titik beratkan. Yang pertama, sembunyikanlah amal saat kita atau waktu kita beramal. Sebisa mungkin rahasiakan tak kala kita melakukan amal-amal itu. Yang kedua, kalau itu memang sudah dirahasiakan, jangan sampai wala tuhaddishu. Jangan sampai amal-amal itu diceritakan. Kadang-kadang kan kita gatel. 1 bulan yang lalu kita beramal sedekah lillahi ta'ala. Ikhlasnya luar biasa. Tidak ada yang tahu. Tapi tiba-tiba ada orang yang ngomong. Wah, itu sekarang hebat. Itu sekarang bisa gini-gini. Padahal kita yang ngasih. Sampai-sampai orang memuji dia terus tanpa memperdulikan kepada kita. Akhirnya kita yang ngomong. Oh, itu saya yang ngasih uangnya. Oh, itu saya yang memberitahu rahasianya. Dan macam-macam. Nah, ini namanya belum bisa ad-idfin wujudaka. Ya. Baru pada saat ia beramal, betul ia bisa merahasiakan. Tapi untuk menjadi juara bertahan di dalam merahasiakan itu ternyata belum mampu. Waradani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fadl amali sirri ala amal jahri bi 70 dhifan. Fala yazalu bi asyaitonu hatta yudzakiruhu linnas. Telah datang sebuah hadis bahwa anna fadl amali sirri, bahwa keunggulan amal yang dirahasiakan atau amal sir VS berbanding dengan amal yang ditampakkan di hadapan orang, ini berbanding 1 berbanding 70 kali lipatan. Jika seseorang telah beramal tidak diketahui oleh siapapun, hanya dia dengan Allah, dan tidak diceritakan kepada siapapun, maka amal itu lipatan gandanya adalah 7 kali lipat, seperti amal 7 kali lipat dari amal-amal yang tampak atau kelihatan oleh manusia. Tetapi kadang-kadang kita sudah bisa mengamalkan fala yazalu biasaiton hatta yudzakiru, tapi setan selalu berusaha semaksimal mungkin mengelitiki hati kita agar kita itu ngomong, sekali-kali ngomong, apalagi kalau ada orang yang menghina, setannya terus nyokokin. Kamu yang berjasa, tapi orang lain yang dipuja. Ayo ngomong, ayo ngomong. Maka saat ia mengucapkan atau menceritakan bahwa itu adalah amalnya, atau setahun yang lalu, sebulan yang kemarin, saya begini, maka dari amal yang luar biasa 70 kali lipat ini, akan dicatat menjadi amal biasa. Kemudian setelah dicatat menjadi amal biasa, setan pun tidak berhenti di situ. Terus menerus menggodanya. Terus menerus setan itu menggelitikinya. Sehingga setelah tidak kuat atas godaan setan, maka dia pun sering bercerita kepada orang lain. Bahkan kalau orang lain menceritakannya, ia senang. Dan dengan amal itu, dia berharap dipuji dan senang pujian atas orang lain.
maka dari amal biasa ini akan turun derajat menjadi amal riya. Na'udzubillah min dalik. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wonten ing surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdu shadaqah, in tubdu lamun padha ngelahiraken sapa sira kabeh as-shadaqati ing pira-pira sedekah. Fani immahia, mongko sak bagus-baguse ya sedekah. Maka sedekah yang tampak di hadapan orang itu juga bagus. Wa in tukhfuha lan lamun nyamaraken sapa sira ha ing sedekah, wa tu'tuhalan maringaken sapa sira ha ing sedekah al fuqara ing pira-pira wong fakir. Fa wa mongko te wa antukhfuha wa in tukhfuha iku khairun lebih bagus lakum kadesira. Tapi saat kita bisa merahasiakan amal-amal yang kita lakukan dibanding amal yang tampak di hadapan orang, maka perahasiaan ini tentunya lebih baik yang tadi dikatakan 70 kali lipat. Salat sunat qobliyah subuh atau salat fajar atau salat ghadat dilakukan di masjid niku baik tentunya. Lah salat sunat qobliyah subuh dilakukan di rumah itu lebih baik. Salat witir dilakukan di masjid baik, tetapi dilakukan di rumah itu lebih baik. Lah lantas bagaimana dengan amal-amal yang kelihatan oleh orang? Ya, apakah itu tidak ada gunanya? Tentu amal-amal yang tidak bisa terlepas dari pandangan orang seperti haji, jihad, Jumat dan yang lain itu pun ada gunanya. Makanya sebagian orang mengatakan bahwa idharul ngamal lahu faidatun bal fawaidu bil qasdil iqtida idza salima minariya wal idza. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa menampakkan amal baginya ini ada faidah. Baginya itu ada kelebihan-kelebihan keutamaan. Yaitu dengan syarat bahwa dia menampakkan amal ini agar orang lain mengikutinya. Saya ulangi, menceritakan amal, menampakkan amal, ini berfaedah baginya dengan persyaratan untuk diikuti oleh orang lain. Tapi dengan dua syarat. Yang pertama harus selamat dari riya. Yang kedua tidak menyakiti. Sedekah di depan orang banyak itu baik. Dan banyak faedahnya supaya ditiru oleh orang lain. Jika ia selamat dari riya dan selamat tidak menyakiti. Baik menyakiti orang yang diberi sedekah atau menyakiti orang yang diberitahu. Orang miskin, nggak punya apa-apa, kamu pamerin. Oh kemarin saya baru sedekah 5 juta ke dia. Kan dia sakit. Nah, jadi memamerkan amal rangkaiannya agar tidak untuk diikuti. Ini sesuai dengan hadis man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh kebaikan kemudian dilaksanakan, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala-pahala para pengikutnya. Fal amalu la yumkinu israruh. Bagaimana dengan amal-amal yang memang tidak bisa dirahasiakan? Kal haji seperti haji wal jihad seperti perang wal jum'ah Jumat wal jamaah. Yo fala fala yo fayambahi al mubadarah. Yo fala fayambahi al mubadiratu ilaiha. Maka hendaknya amal-amal yang memang harus tampak kita harus welcome. Harus masif. Ya, harus
melaksanakannya dengan semangat, wa idharur rohbatiyah, dan menampakkan kegembiraannya atau kegemarannya, litahrid, supaya mendorong kepada orang lain untuk mengikuti. Ya. Jadi amalan-amalan jamaah, Jumat, haji, ini harus kita laksanakan, harus kita tampakkan kegemarannya, supaya apa? Supaya diikuti orang-orang lain. Tentu bisarti al-yakuna sawa iburia. Yang harus kita jauhi, bagaimana kita menjauhkan diri daripada riya. Jadi, tetapi jangan sampai alasan riya ini kita meninggalkan amalan-amalan yang tampak, yang harus tampak oleh orang lain. Contohnya begini. Saya nggak jamaah lah, takut riya. Nah ini salah. Saya nggak haji lah, nanti kalau haji saya nggak bisa menjaga keriyaannya. Ini salah, ini setan. Ucapan-ucapan atau perangkat-perangkat setan ini dilemparkan kepada orang lain dengan alasan riya, agar orang lain itu tidak melakukan kebaikan. Al-Imam Abu Bakar Al-Wasid menyampaikan, wa idza arada rajulu ay'amala amalan wa khaufa minariya. Tatkala seseorang akan melakukan amal dan dia takut riya, min nafsihi, dari hatinya, fa in amkanahu ayukhrijariya minal qalbi fayambahi ayastari kadzalika. Kalau dia memang mampu untuk mengusir riya dari hatinya, maka usirlah sekuat-kuatnya. Fa illam yumkinhu ayyamala fayambahi ayyamala walayat rokul amala li ajri riya. Kalau memang tidak bisa mengusirnya, maka tetaplah beramal semampunya. Jangan sampai hanya takut karena riya dia tinggalkan amal itu. Summa yastaghfirullah mimma ya'malu minariya. Kemudian selesai amal, ucapkanlah astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, fala Allahu ayuwafiqahum lil ikhlasi al amal al akhir. Mudah-mudahan dengan amal yang dilakukan dengan riya, tapi karena dia tidak bisa membebaskan riya dan dia beristighfar, Allah berkenan memberikan ampunan. Allah juga berkenan memberikan taufik di masa yang akan datang, di lain masa kita bisa amal dengan riya. Kita bisa amal dengan ikhlas. Saat ini kita beramal dengan riya, di suatu saat Allah dengan taufiknya kita bisa melaksanakan amal dengan ikhlas. Ada orang yang ngendiko bahwa orang riya juga ada manfaatnya. Misal dengan riyanya orang masjid bisa berdiri dengan megah, pondok pesantren di berbagai daerah, pembangunan jembatan, pembangunan jalan. Kadang orang-orang lain mendapatkan kemanfaat dan keuntungannya, dibantu dan macam-macam. Ini berkah orang riya. Nah, orang yang riya ini juga ada manfaatnya. Misal membangun masjid. Jadi orang riya yang membangun masjid, kemudian masjidnya ini berkah. Masjidnya menjadi tempat sholat buat orang lain. Bisa saja karena masjidnya ini berkah, dibuat oleh orang lain untuk tempat ibadah, bisa menjadikan amal-amalnya yang tadinya riya di sisi Allah menjadi amal yang ikhlas. Sebagaimana di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Sebab apa? Tambihul Ghafilin sebab berkat doa orang-orang yang ibadah. Berkat doa orang-orang yang merasakan manfaat ajas manfaatnya. Kenapa? Karena senjan piyambakipun riya, piyambakipun tetap menika masuk bagian daripada as-sakho. Ya, as-sakho orang yang mulia. Beda dengan orang bakhil. Siapa yang mau mendoakan? Orang bakhil siapa yang mendoakan? Kalaupun malaikat datang, bilangnya apa? Allah ma'ati mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang bakhil kerusakan. Beda doa malaikat kepada orang yang sakho.
Allah ma'ati munfikon khalafan. Ya Allah berikanlah orang yang berinfak khalafan, ganti-ganti. Nah orang bakhil ini tidak ada yang mendoakan. Bahkan alamatnya orang bakhil adalah qaribun minan nar. Jadi dengan demikian, apalagi amalan-amalan yang memang harus tenar, harus diketahui oleh orang, lakukan. Walaupun riya, lakukan. Kemudian istighfarkan. La'alallahu ayyuwafiqahu lil ikhlasi al-amal al-akhar. Mudah-mudahan dengan melakukan terus-menerus, kita termasuk bagian daripada orang yang sakho, orang yang mulia, orang yang dermawan, di mana orang yang mulia, yang dermawan ini qaribun minal jannah, alamatnya dekat dengan surga, sehingga amal-amalan yang banyak diwarnai dengan riya itu, la'alallah, mudah-mudahan Allah menjadikan di sisinya sebagai amal yang ikhlas. Wallahu a'lam.